Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Apabila ada yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak-anakku yang hebat-hebat ini selalu semangat menimba ilmu meskipun dalam keadaan yang sangat-sangat amat terbatas. Hari ini kita akan membahas tentang bullying, dampak-dampak bullying, cara mengatasinya, dan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum Pupi terjawab di kolom feedback. Nah, dampak bullying bagi korban apa aja sih? Pasti banyak dampak negatif yang akan timbul bagi korban, seperti fisiknya terluka apabila mendapatkan bullying fisik. Jadi kalau seumpama dipukul pasti akan menimbulkan luka fisik di tubuh korban. Terus psikisnya juga terganggu, seperti takut, cemas, resah, tertekan, stres, bahkan korban juga bisa depresi dan sampai ingin bunuh diri. Yang ketiga adalah pergaulan sosialnya terganggu, jadi minder, terus akhirnya menyendiri karena tidak ada yang mau berteman dengan dia, menjadi pendiam dan juga tertutup. Jadi takut untuk menceritakan yang dialaminya kepada orang lain. Bisa juga terganggu prestasi belajarnya, jadi akhirnya nilainya jelek, terus tidak konsentrasi belajar, sampai tidak naik kelas. Kasus itu juga ada. Namun tidak menutup kemungkinan korban-korban bullying itu bisa menjadi orang-orang yang hebat, karena banyak orang hebat juga yang dulunya adalah korban bullying, tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka juga punya kesempatan yang sama seperti orang lain. Kalian bisa browsing di internet siapa-siapa aja orang hebat yang dulunya menjadi korban bullying. Salah satunya Maudy Ayunda. Maudy kan kalian sudah tahu sendiri bagaimana track recordnya di dalam dunia pendidikan. Dia sukses meneruskan S2-nya di salah satu universitas yang sangat bergengsi di dunia. Mengatasi bullying adalah dengan berani, bantah, dan juga sharing. Kalian harus berani untuk melawan si pelaku apabila kalian dibully. Meskipun awalnya takut, tapi tunjukkanlah keberanianmu, karena semua orang di mata Allah itu sama. Jadi meskipun fisik tidak sempurna, tapi semuanya memiliki kesempatan yang sama, hak yang sama. Jadi jangan merasa rendah diri meskipun kalian dibully itu. Janganlah kalian itu rendah diri. Terus yang kedua adalah bantahlah kalau memang itu tidak benar. Seumpama ada gosip kalian itu suka mencuri, bantahlah kalau memang kalian bukan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sharing ini mungkin nggak membantu untuk menghentikan bullying, tapi dengan sharing orang-orang yang dibully bisa lebih lega menceritakan segala keluh kesahnya, segala
penderitaan yang dialaminya kepada orang lain itu sangat-sangat melegakan dan membantu psikisnya juga. Menghentikan bullying sangat bisa kalau semuanya berperan. Jadi seumpama di kelas nih ada temanmu yang dibully, kalau seumpama kalian yang menonton ini membantu teman kalian yang dibully, insya Allah tidak akan ada lagi bullying yang terjadi di sekolah. Tapi kalau kalian yang menonton itu diam aja, bullying ini akan terus menerus terjadi di sekolah ataupun dimanapun ya. Nah, bagi kalian yang pernah melihat atau waktu melihat bully atau melihat kasus bullying di sekolah ataupun dimanapun, maksudnya kalian kenal dengan korbannya, tolong bantulah dia. Itulah cara kalian untuk menghentikan bullying. Jangan malah ada teman kalian yang dikucilkan, kalian ikut-ikutan mengucilkannya. Terus jangan sampai teman kalian yang menyebarkan gosip, kalian malah ikut-ikutan menyebarkan gosip ya. Kalau seperti itu terus menerus, bullying tidak akan pernah berhenti. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian. Mungkin kita akan bahas. Yang pertama adalah apa yang dapat korban lakukan untuk menghadapi dampak negatif bullying. Sudah Bu Fitra jelaskan, korban harus bisa mengatasi bullying itu sendiri. Jadi harus bisa berani, harus bisa membantah, dan juga apabila tidak berani untuk melawan si pelaku, cobalah sharing, ceritakan ke temenmu. Atau juga kalau nggak berani, ceritakan ke wali kelas ataupun guru BK. Nanti pasti akan dibantu untuk mengatasi bullying ini. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk bergaul agar terhindar dari sikap bullying. Bergaulnya seperti biasa. Jadi semua temen ya ditemenin, nggak ada geng-gengan. Terus kalau seumpama ada yang dikucilkan, jangan ikut-ikutan mengucilkan teman-teman. Terus kalau kalian kenal dengan si pelaku, cobalah kalian bilang sama si pelaku, kenapa sih kamu kok sampai membuli si A, terus apa sih untungnya kamu tuh membuli si A, kayak gitu. Jadi sama si pelaku pun kalian juga bisa menanyakan kenapa sih kok sampai bullying itu, apa sampai membuli si A, apa kamu gak kasihan sih kalau semua kamu di posisi itu, apa kamu mau, kayak gitu. Yang ketiga adalah hukuman apa yang pantas ya bagi si pelaku. Sebenarnya kalau untuk hukuman, apapun yang kita lakukan akan dibalas semuanya oleh Allah. Jadi apabila kita melakukan kejahatan juga mungkin akan dibalas dengan keburukan juga oleh Allah. Mungkin enggak hari ini, tapi bisa beberapa tahun kemudian dibalasnya. Mungkin juga enggak dibalas oleh mungkin Allah enggak membalasnya kepada diri kita, tapi bisa membalasnya ke keturunan kita ataupun ke keluarga kita. Jadi kalau untuk hukuman ya balik lagi ke apa yang kamu tuai, itulah nanti apa yang kamu tanam, itulah nanti yang kamu tuai. Seperti itu adalah mengapa orang yang fisiknya lemah sering terkena bullying. Nah, kemarin kan
kalian juga sudah membaca sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Ada perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Dan kemarin minggu lalu juga sudah ibu jelaskan bahwa bullying itu pasti ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Jadi posisinya tidak setara. Nah, bagi pelaku, dia ingin menunjukkan kekuatannya. Oh, aku ini loh kuat. Dan mereka merasa bahwa orang-orang yang fisiknya tidak sempurna adalah orang-orang yang lemah. Padahal tidak seperti itu. Meskipun fisiknya tidak sempurna, tapi pasti mereka memiliki kelebihan yang lain dibandingkan orang-orang yang fisik sempurna. Jadi semua orang pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan, pasti itu. Yang kelima adalah bagaimana sikap kita jika ada teman yang mengalami bullying. Terus kalau tindakan kita sebagai siswa, kalau ada tindakan bullying di lingkungan sekolah itu gimana? Padahal kita tidak berani melaporkan. Jika melaporkan, justru kita yang menjadi korban bareng-bareng. Jadi kalau kalian bareng-bareng pengen mengatasi bullying, ya kalian juga bareng-bareng, jangan hanya menjadi penonton aja. Jadi ayolah kita sama-sama memerangi bullying ini. Jadi nggak bisa hanya satu orang aja yang melerai. Pasti kan biasanya kalau bullying itu kan kelompokan nih. Kalau di sekolah itu biasanya sih itu kayak satu geng terus membuli satu orang. Nah, kalau seumpama kalian tidak berani untuk melawan, ayo ajak teman-teman kalian untuk melawan si pelaku ini, ya. Jangan hanya jadi penonton aja, ya. Bantulah teman-teman kalian yang menjadi korban bullying. Insya Allah kalian juga akan dibalas kebaikannya.